Halo semuanya, oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini, seperti biasa, saya ingin menjelaskan keunggulan kulkas Toshiba ya. Jadi sekarang ini Toshiba emang lagi banyak keluarin kulkas baru ya, khususnya untuk yang 2 pintu. Dan yang mau saya coba jelasin keunggulannya yaitu untuk kulkas Toshiba yang ini ya, yang ada air terjunnya ya. Kira-kira bagusnya tuh apa ya untuk kulkas ini? Ya, keunggulannya ada apa aja? Mari kita mulai. Nah, seperti biasa juga ya, saya mau coba awalin dari desainnya dulu teman-teman. Jadi desainnya tuh kayak gini. Tuh. Jujur kalau untuk desain, saya akui ini desainnya keren banget ya. Terus kokoh ya, garang banget ya. Karena memang yang pertama dari segi materialnya nih. Materialnya ini udah 10 lapis ya. Terus yang pasti ini udah anti gores, nggak gampang penyok, dan anti sidik jari. Ini finishing clearnya tuh dope ya. Tuh, teksturnya kayak gini. Jadi ini udah pasti anti sidik jari, nggak kelihatan kan sidik jari saya tuh ya. Oke. Nah terus saya coba di bagian handle-nya. Nah di bagian handle-nya ini saya suka juga. Jadi untuk bagian handle-nya ada teksturnya ya. Pas dipegang itu bagian dalamnya nih. Nah ini ada teksturnya. Jadi pas kita pegang itu kita nggak licin ya. Enak banget pas kita pegang ya. Jadi nyaman banget, gripnya kuat ya. Nah terus di sini udah kelihatan ya. Di sini ada water dispensernya ya. Nah ini yang diutamakan di kulkas ini. Jadi sangat jelas kelihatan bahwa di sini ada water dispenser ya. Nah ini yang namanya air terjun teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi kalau misalkan kita pengen sebatas ngambil air minum ya kan. Contoh kita lagi haus ya kan, atau udah waktunya berbuka puasa, kita tinggal tekan saja airnya keluar. Kita nggak perlu repot-repot lagi harus buka kulkasnya ambil botol minum ya. Nah seperti ini. Oke, jadi sangat simpel teman-teman. Ini salah satu keunggulannya, dia udah ada water dispensernya ya. Nah terus kita akan coba masuk ke bagian dalamnya teman-teman ya. Untuk kulkas ini, nah ini untuk water tanknya ya. Water tank yang water dispenser ini kapasitasnya itu 2,6 liter. Di sini udah ada keterangannya, 2,6 liter ya. Dan kalau emang kita mau mau coba bersihkan ya, ini juga gampang banget dilepas. Jadi kalau emang kita mau lepas, kita mau bersihin, kita tinggal angkat aja pelan-pelan ya kan, kita pelan-pelan angkat. Terus kita bisa bukain semua ini ya, penguncinya. Terus untuk cara masukin airnya juga gampang banget. Ya, kita tinggal puter aja di sini. Ya. Ini buat isi ulang air ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Tinggal masukin aja airnya di sini. Ya. Oke. Nah ini untuk water dispensernya. Water tanknya kapasitasnya 2,6 liter. Dari sini ada untuk rak bagian bawah-bawahnya ya. Oke. Nah raknya dia ada 3 rak ya. 1, 2, 3. Ini kapasitasnya juga dia bisa untuk kapasitas rak yang cukup besar ya. Oke. Nah, lalu kita akan coba lanjut ke bagian dalam. Di sini saya akan coba kasih tahu untuk keunggulan yang paling utama di kulkas ini, yaitu di sini ada airflow cooling. Ah, ini nih, ini yang paling utama teman-teman. Jadi di kulkas ini dia berbeda dengan kulkas yang lain ya. Jadi untuk sistem pendinginannya itu dia nggak hanya di bagian belakang. Karena secara umum kulkas itu untuk sirkulasi udara dinginnya dia akan keluar dari belakang. Tetapi kalau di kulkas ini dia ada di bagian depan, di atas di sini ya. Jadi double ya di sini ya kan, di sini juga ada lubang. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, di sini ada lubang juga ya. Nah, terus di bagian sini juga sama, ini ada lubang ya. Nah ini juga ada lubang. Nah ini dia akan ngeluarin udara dinginnya. Jadi nggak cuma dari bagian belakang. Ya, nggak cuma dari bagian belakang yang ada di sini atau yang ada di sini, ya kan. Artinya untuk pendinginannya ini udah pasti dijamin dia akan lebih rata dibandingin kulkas secara umum. Karena dia pendinginannya menyeluruh teman-teman ya. Dan yang pasti bahkan pendinginannya dia sempurna sampai di bagian rak pintunya teman-teman. Karena posisi rak pintu dia dekat banget sama yang airflow cooling ini. Ya, jadi dinginnya itu dia akan maksimal teman-teman ya. Berbeda pada saat kita pakai kulkas yang secara umum pendinginannya hanya ada satu pendinginan yang di bagian belakang, lalu raknya penuh sehingga pendinginannya dia akan terfokus pada bagian makanan yang di sini. Yang di bagian depan dia akan terhalang sehingga pendinginannya nggak maksimal ya. Nah itu salah satu keunggulan dari
airflow cooling nih. Ya. Nah, terus kita akan coba lanjut ke bawah ya. Nah, ini. Di sini juga ya, di kulkas ini dia sudah ada untuk antibakterinya ya. Dia antibakterinya namanya Pure Bio. Jadi Pure Bio ini dia berfungsi untuk antibakteri ya kan. Lalu untuk anti bau ya. Jadi biar bau-bau makanan itu nggak kecampur ya kan. Nah, terus anti jamur ya. Jadi biar makanan-makanan yang ada di sini tuh dia nggak cepat tumbuh jamur ya. Dan biar makanan yang ada di sini dia lebih steril, lebih awet, lebih segar ya dengan adanya Pure Bio ini teman-teman. Ya, oke. Nah terus di bagian bawahnya di sini juga ada humidity control. Jadi khusus untuk rak bagian bawah dia ada untuk pengaturan kelembapan yang masuk ya. Jadi di sini ada untuk vegetable atau untuk fruit ya. Jadi buah sayur itu beda, kita tinggal atur saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi untuk yang masuknya nanti dia akan beda, lebih menyesuaikan dengan apa yang ada di bagian dalam sini. Ya, ini untuk vegetable bin-nya. Nah, terus kita akan coba pindah ke atas lagi, teman-teman. Ya. Nah, di atas airflow cooling ini dia ada cooling zone. Ya. Nah, ini untuk penyimpanan contoh seperti ikan, daging, udang yang siap masak teman-teman ya. Jadi kalau kita memang punya daging atau ikan yang memang kita mau langsung masak ya kan, nah kita bisa simpan di sini teman-teman ya. Kita bisa simpan di sini. Nah untuk di cooling zone ini dia bisa bertahan sampai di 7 hari lah ya untuk nyimpan daging ikannya. Tapi dia nggak beku teman-teman. Jadi sangat cocok kalau misalnya kita pengen masak daging ikan ya kan. Nah kita nggak perlu nyimpan di freezer. Memang kita bisa nyimpan di freezer biar lebih awet, tapi yang siap masak kita bisa simpannya di sini. Jadi biar nggak perlu repot-repot harus ada defrosting daging yang beku atau ikan yang beku ya. Seperti itu teman-teman. Di sebelah kanan di sini juga ada untuk temperatur kontrol ya. Nah di sini. Jadi untuk ngatur temperatur itu ada di sini teman-teman. Ya. Ini digital. Ini cara pakainya gampang banget ya. Di sini dia ada 3 pengaturan ya. Ya, jadi dia ada dia ada 4 pengaturan, ada cold, mid, colder dan super cool ya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Cara pakainya gampang. Jadi kita tinggal tekan tombol ini, tombol temperatur selama 3 detik ya. Kita coba. Nah, kalau semuanya udah ngedip kayak gini, baru kita bisa atur. Super cool. Nah, ini dingin yang biasa. Ya. Terus ini dingin yang ya sedang-sedang saja lah ya. Nah terus kita bisa pengen yang lebih dingin lagi atau bahkan yang super dingin nih. Nah itu bisa ya. Jadi ini untuk pengaturan temperaturnya di sini ya. Lalu di sampingnya juga ini ada lampu LED ya. Jadi lampunya kita sudah pakai LED, posisi ada di sini dan ada di atas ya. Jadi lampunya tuh dia double ya. Artinya dengan double kayak gini udah pasti terang banget ya. Bagi pas kita malam ya kan, ini gampang banget. Jadi untuk ngambil makanan itu kita nggak perlu kesusahan nyari ya di mana ya kan, karena pencahayaannya dia maksimal ada di sini ya dan di bagian sini. Oke. Raknya juga ini udah pakai tempered glass. Itu ya. Semuanya raknya dia udah pakai tempered glass teman-teman ya. Raknya udah pakai tempered glass semuanya. Ya. Nah, terus kita akan coba pindah ke bagian freezer ya. Jadi tadi kita udah bahas untuk yang bagian kulkas. Sekarang kita tinggal pindah ke bagian freezer teman-teman. Kita tutup dulu ya. Nah ini bagian freezernya. Dingin banget ya. Jujur pas saya buka ini dingin banget ya. Oh di sini ada raknya. Ah seperti biasa ada es krim dan ada daging juga, daging ayam. Ya. Nah di sini ada 2 rak ya di pintunya ini, dia ada rak pertama, ada rak kedua ya kan. Dan di sini untuk bagian freezernya ya. Nah ini untuk ice makernya dia modelnya yang push down ya, modelnya kayak gini. Jadi kita tinggal tekan ke bawah aja. Oke, kita coba ambil. Ah ini ya. Ini untuk ice makernya, dia modelnya push down kayak gini nih. Jadi kita tinggal isi aja airnya dari sini ya kan. Kalau memang udah jadi kita mau ngambil tinggal tekan saja. Secara otomatis es batunya dia akan langsung jatuh ke wadahnya. Ya, jadi gampang banget untuk bikin es batu. Ya. Di sini ada 2 rak juga ya. Ada 1 rak juga. Ada 2 lantai di sini ya. Ini untuk yang raknya juga sama, dia udah pakai tempered glass. Saya dingin banget cuy.
Ini udah sampai beku loh ini. Kayak beku banget. Settingannya berapa ya? Ya, nah ini teman-teman. Ini untuk bagian freezernya. Di sini ada keterangan, ada tulisan origin inverter ya. Nah, di kulkas ini yang pasti untuk kompresornya ya dan fan-nya dia sudah memakai inverter teman-teman. Jadi origin inverter ini dia tidak hanya di bagian kompresor tapi di bagian fan-nya juga. Artinya dengan origin inverter ini pendinginan kulkasnya dia akan lebih maksimal ya, dapat menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan isi makanannya ya. Terus untuk pendinginannya dia akan stabil dan yang terakhir adalah dia tidak bising teman-teman ya. Jadi untuk kompresor itu dia low noise teman-teman ya. Jadi senyap, adem suaranya. Nah itu teman-teman ya. Ini untuk bagian freezernya. Ya. Untuk bagian raknya udah tadi dijelasin ya. Oke. Nah, terus untuk yang lain-lainnya, misal seperti garansi teman-teman ya. Garansinya di sini kita yaitu garansinya 12 tahun teman-teman ya. Garansinya 12 tahun. Jadi ini sangat lama, garansi kompresor kita pakai 12 tahun ya, dan garansi untuk spare part-nya itu 2 tahun teman-teman ya. Garansi spare part-nya 2 tahun. Jadi 12 tahun kompresor, 2 tahun untuk spare part service. Ya, itu teman-teman. Oh ya, ada satu lagi yang lupa. Jadi ini juga unik teman-teman bahwa kulkas ini dia bisa pintunya itu bisa 2 arah ya. Jadi ini kan kita bukanya dari kiri ke kanan ya. Nah, kita juga bisa ubah kulkas ini membukanya itu dari kanan ke kiri, sebaliknya. Kalau tadi kan ke sini. Nah, sekarang kita ubah itu juga bisa, teman-teman. Nanti kita tinggal atur dari sininya saja nih. Di sini ada lubang penutup ya. Ini bisa dibuka. Ini untuk lubang baut, contoh kayak ini nih. Ya. Nah, ini untuk tempat baut kan. Nah, kita bisa buka semuanya. Lalu di atas juga ada untuk bagian engselnya di sini, ya kan, kita tinggal buka aja. Dan di bawahnya pun ada. Di sini ada untuk lubang bautnya juga. Ini udah kebuka nih contoh nih. Susah banget tapi saya nggak ada kukunya, sakit ya. Nah ini nih. Nah ini bisa untuk engsel yang di sini. Jadi tinggal dipindahin aja engselnya. Jadi untuk kulkasnya dia pembukaan pintunya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya, mau ke kanan mau ke kiri tinggal atur aja, mainin di engselnya teman-teman. Ya. Nah di sini ada spek label, yaitu untuk tipenya. Di sini ada 2 tipe teman-teman ya, yaitu yang pertama ada tipe yang GRRT 415 WEPMF, tapi kalau yang ini tipenya yang GRRT 465. Jadi ada 2 versi ya. Bukan 2 versi tapi 2 kapasitas teman-teman ya. Kalau untuk yang tipe 465 dia kapasitasnya itu di angka 336 liter ya. Tapi kalau di tipe yang GRRT 415 WPMF dia kapasitasnya adalah di 312 liter teman-teman. Dengan dayanya yaitu hanya di 90 watt saja teman-teman ya. Dayanya kecil banget loh. Ini kulkasnya 95 watt, tapi ditambah dengan origin inverter itu pasti akan lebih hemat lagi dayanya teman-teman. Ya, oke. Jadi itu teman-teman ya untuk keunggulan-keunggulan yang ada di kulkas Toshiba ya, yang tipe GRRT 415 dan GRRT 465 teman-teman ya. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan keunggulannya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya Fahmi, terima kasih.